Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Kurniatul Hidayah, NIM 200512040006 dari kelas Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan melakukan praktikum routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan sekarang kita sudah berada dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menyiapkan ada PC 1, 2, 3, router 1, 2, 3, dan server 1 dan server 2. Pertama-tama kita hubungkan PC 1 dengan router 1 menggunakan crossover. Kemudian selanjutnya PC 2 ke router 1. PC 3 ke router 2. Server 1 ke router 3. Kemudian server 2 ke router 3. Kemudian untuk menghubungkan routernya kita gunakan serial. Router 1 ke router 2. Kemudian router 2 ke router 3. Kemudian router 3 ke router 1. Nah, sudah terhubung semua. Sekarang kita pertama-tama ke router 1. Kita on-kan pas Ethernet 0, pas Ethernet 1, serial 2, serial 3. Kemudian router 2, pas Ethernet 0, serial 2, serial 3. Kemudian router 3. Kita on-kan pas Ethernet 0, pas Ethernet 1, serial 2, dan serial 3. Nah, kemudian sekarang kita atur untuk PC 1. IP-nya kita tuliskan 192.168.1.1, kemudian subnet mask-nya 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian PC 2. Untuk IP-nya 192.168.1.65. Get subnet mask-nya 192. Default gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian PC 3. Untuk PC 3 IP-nya 192.168.1.253.
Untuk subnet mask-nya 128. Default gateway-nya 192.168.1.254. Dan selanjutnya kita ke server 1. Kita atur IP-nya 33.33.33.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 33.33.33.3. Kemudian server 2. Untuk server 2, IP-nya 43.43.43.1. Subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 43.43.43.3. Sudah diatur IP-nya, sekarang ke router 1. Kita ke fast Ethernet 0. Di sini kita isikan 192.168.1.62. Kemudian subnet mask-nya 192. Kemudian fast Ethernet 0. Ini kita isikan 192.168.1.126. Kemudian serial 2. Di sini kita isi 12.12.12.1. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk serial 3, kita isikan 13.13.1. Subnet mask-nya sama, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita lanjut ke router 2. Kita ke fast Ethernet 0. Di sini kita isikan 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya di sini 128. Kemudian selanjutnya ke serial 2. Di sini kita isikan 12.12.1.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian serial 3, di sini kita isikan 23.23.23.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian sekarang kita ke router 3. Fast Ethernet 0. Di sini kita isikan 33.33.33.3. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk fast Ethernet 1, kita isikan 43.43.43.3. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk serial 2, di sini kita isikan 23.23.23.3. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian yang terakhir yaitu serial 3. Di sini kita isikan 13.13.1.3. Kemudian di sini 255.255.255.0. Nah, sudah. Sekarang kita ke router 1. Di bagian RIP, ini kita masukkan 12.12.12.0, kemudian di add.
Kemudian kita masukkan lagi 13.13.13.0, di-add lagi. Kemudian 192.168.1.0 kita add. Nah, sekarang lanjut ke router 2. Kita atur juga RIP-nya. 12.12.12.0 add. Kemudian 23.23.23.0 di-add lagi. Kemudian 192.168.1.0 kita add. Nah, sekarang ke router 3. Ini juga kita atur RIP-nya. 13.13.13.0 kita add. Kemudian 23.23.23.0 kita add lagi. Kemudian 33.33.33.0 kita add. Kemudian yang terakhir 43.43.43.0 kita add. Nah, sudah semua. Selanjutnya kita ke router 1 terlebih dahulu ya. Di bagian CLI ini kita untuk RIP ini masih versi awal ya. Di sini kita akan mengubah menjadi versi 2. Kita ketikkan no auto summary. Kemudian kita enter. Kita ketik lagi version 2. Nah, sekarang kita cek bagian read. Nah, sudah versi 2 ya sekarang. Kalau sudah seperti ini, kita ke setting, kemudian kita save. Kemudian kita lakukan lagi di router 2. Kita ke CLI. Kita cek. Nah, sudah version 2, kemudian kita setting, save. Kemudian router 3, kita lakukan hal yang sama. Kita cek, sudah versi 2, kemudian kita save. Nah, sudah. Sekarang kita tekan ini power cycle device. Yes. Nah, kita tunggu kurang hingga warnanya menjadi hijau ya, yang merah-merah. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah hijau semua. Sekarang kita cek apakah tetap versi 2. Tetap ya. Nah, sudah ke-save versinya.
Nah, sekarang kita ke router 1. Ke bagian CLI. Nah, di sini kita ketik show IP root. Oh, bentar. Exit. Nah, show IP root. Kita exit dulu. Nah, sudah keluar router. Kemudian kita ketikkan show IP root. Nah, sudah muncul semua ya IP-nya. Kemudian kita ke PC1, ke command prompt. Nah, di sini kita coba untuk ping 192.168.1.253. Sekarang kita coba trace. 192.168.253. Nah, trace complete. Sekarang kita coba untuk simulasikan. Untuk filternya ini kita edit, kita show none terlebih dahulu, kemudian cukup centang bagian ICMP. Nah, untuk simulasi pertama kita coba kirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba simulasikan, langsung gagal, kita coba reset, simulasikan lagi, masih gagal ya, berarti ada kesalahan. Kita kembalikan dulu ke mode real time. Kita cek di PC1, karena tadi dari PC1 langsung silang ya. Kita cek apa ada yang salah. Ternyata default gateway-nya belum diatur. Ini kita default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.62. Coba kita cek untuk PC2 apakah sudah kita atur. Sudah ya. PC3 juga sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk simulasi. Kita kembali coba kirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Kita simulasikan dari PC1 ke router 1. Gagal, kita reset. Kemudian mulai lagi PC1 ke router 1 ke PC2, PC2 kembali ke router 1, kemudian kembali ke PC1. Berhasil. Kemudian selanjutnya simulasi dari PC1 ke PC3. Kita coba kirimkan dari PC1 ke router 1, ke router 2, ke PC3, dikembalikan ke router 2, ke router 1,
kemudian kembali ke PC1. Pengiriman PDU berhasil. Selanjutnya kita coba kirimkan dari PC1 ke server 1. Kita coba kirimkan dari PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, gagal. Kita reset simulation, kita coba kembali ke router 1, kemudian ke router 3, ke router 3 langsung ke server 1, dikembalikan lagi ke router 3, ke router 1, kemudian kembali ke PC1. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian selanjutnya kita coba mengirimkan PDU dari PC1 ke server 2. Kita coba kirimkan dari PC1 ke router 1, router 1 ke router 3 silang ya, gagal. Kita reset, kita ulangi lagi PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 dikirimkan ke server 2, server 2 mengembalikan ke router 3, kemudian ke router 1, dan kembali ke PC1. Pengiriman PDU berhasil. Selanjutnya kita coba kirimkan PDU dari PC3 ke PC1. Kita coba simulasikan dari PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC1, dikembalikan ke router 1, kemudian ke router 2, dan kembali ke PC3. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian kita coba kirimkan PDU dari PC3 ke PC2. Dari PC2 kirim ke router 2, router 2 ke router 1, kemudian ke PC2. Dari PC2 dikembalikan ke router 1, ke router 2, kemudian kembali ke PC3. Pengiriman PDU berhasil. Selanjutnya, kita coba kirimkan dari PC3 ke server 1. Kita coba kirimkan dari PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1, server 1 dikembalikan ke router 3, kemudian ke router 2, dan kembali ke PC3. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian sekarang kita kirimkan PDU dari PC3 ke server 2. Kita kirimkan PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 mengembalikan ke router 3, router 3 ke router 2, kemudian ke PC3. Pengiriman PDU berhasil. Nah, selanjutnya kita coba kirimkan PDU dari server 1 ke server 2. Kita coba kirimkan dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 kembali. Maksudnya ke server 2, kemudian server 2 kembali ke router 3, kemudian router 3 kembali ke server 1. Pengiriman PDU berhasil. Selanjutnya, kita coba kirimkan dari server 1 ke PC1. Kita simulasikan dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC1. Kemudian dikembalikan ke router 1, ke router 3, dan kembali ke server 1. Pengiriman PDU berhasil. Sekarang kita kirimkan dari server 1 ke PC2. Ya, kita kirimkan ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC2. PC2 kembali ke router 1, router 1 ke router 3, kemudian kembali ke server 1. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian yang terakhir kita simulasikan, kita kirim PDU dari server 1 ke PC3. Dari server 1 dikirim ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC3. Dari PC3 dikembalikan ke router 2, kemudian ke router 3, dan kembali ke server 1. Pengiriman PDU berhasil ya. Sekarang kita kembali ke mode real time. Nah, kita coba tracer
Kita ke PC1, command prompt. Di sini kita coba tracer PC2. Tracer. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.65. Kita enter. Ya, trace complete. Kemudian ke PC3 kita tracer juga 192.168.1.253. Trace complete. Kemudian untuk server 1 kita tracer juga 33.33.33.1 trace complete. Kemudian server 2 kita tracer 43.43.43.1 kita enter, trace complete. Kemudian sekarang kita ke PC3. Kita lakukan tracer juga. Pertama kita tracer alamat IP dari PC1 192.168.1.1 trace complete. Kemudian untuk PC2 192.168.1.65 trace complete. Kemudian server 1 33.33.33.1 trace complete. Kemudian kita tracer alamat IP yang terakhir yaitu dari server 2. Ya, trace complete. Sekarang kita coba cek di server 1. Kita tracer. Alamat IP dari server 2. Trace complete. Kemudian PC1. Kemudian PC2. Trace complete. Kemudian yang terakhir PC3. Trace complete. Oke. Sekarang kita coba untuk menghapus kabel yang menghubungkan antara router 1 dan router 3. Kita coba hapus. Nah, kita potong kabelnya. Kita putus. Nah, kita tunggu selama 3 detik. Setelah itu kita coba untuk simulasikan seperti sebelum kabel diputus. Pertama dari PC1 ke PC2. Ya, berhasil, tidak ada jalur yang berubah. Kemudian PC1 ke PC3. Sepertinya jalurnya masih sama ya, tidak ada perbedaan untuk PC1 ke PC3. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke router 1, nah ini jalurnya berbeda ya, dari router 1 kali ini dikirimkan ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1, kembali ke router 3, ke router 2, router 1 baru dikembalikan ke PC1. Pengiriman PDU berhasil.
Kemudian selanjutnya dari PC1 ke server 2. Dikirimkan ke router 1 ke router 2 ke router 3, kemudian ke server 2. Kembali ke router 3, router 2, router 1, kemudian kembali ke PC1. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian kita kirimkan dari PC3 ke PC1. Harusnya jalurnya tetap sama ya. Ya, jalurnya sama. Tidak ada perbedaan. Ya, pengiriman PDU berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC2. Sepertinya juga tidak ada perbedaan. Ya, jalurnya tetap sama yang dilewati. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian sekarang dari PC3 ke server 1. Kita coba kirimkan dari PC3 ke router 2, ke router 3, kemudian ke server 1, server 1 ke router 3, kemudian ke router 2, kembali ke PC3. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian selanjutnya dari PC3 ke server 2. Jalurnya sama. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian selanjutnya kita coba kirimkan dari server 1 ke server 2. Harusnya jalurnya tetap sama ya. Ya, jalurnya sama, hanya melewati router 3. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian kita kirimkan dari server 1 ke PC1. Nah, ini sepertinya ada perbedaan jalur. Dari server 1 dikirim ke router 3 ke router 2, kemudian ke router 1, sampai di PC1, kemudian dikembalikan ke router 1, router 2, router 3, dan kembali ke server 1. Pengiriman PDU berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC2. Dikirimkan melewati jalur yang sama seperti ke PC1, kemudian dari router 1 dikirimkan ke PC2. Kemudian dikembalikan ke server 1 dan pengiriman PDU berhasil. Kemudian yang terakhir dari server 1 ke PC3. Sepertinya tidak ada perubahan untuk jalurnya. Ya, masih sama. Pengiriman PDU berhasil. Baik, sekian praktikum routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.